Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumiati, berasal dari SMP Negeri 3 Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Galuh. Pada hari ini, tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan mengambil materi mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar di kelas 7. Dan ini merupakan formulir pendaftaran uji kinerja program profesi guru, dan ini merupakan salah satu administrasi yang harus saya lengkapi sebelum melaksanakan praktik mengajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat kan ya pagi ini? Masih. Oke, harus semangat. Ini masih pagi ya. Perjalanan dari rumah tadi semangat pergi ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Oke ya. Tadi ke rumah naik kendaraan ke sini atau jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Naik sepatu yang boleh ya. Oke, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya ya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Hari ini kita berdoa dulu ya kepada KM. Silakan KM-nya, dia dipersilakan untuk berdoa dulu. Memimpin doa ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Barusan kalian ada doa khusus nggak? Ada ya?
Silakan kalian lihat ya teman yang ada di depan kalian. Ada enggak? Oh, yang paling depan lihat apa? Lihat ibu. Ya, ada temannya semua di depan? Silakan tengok ke sebelah kanan. Ada enggak temannya? Ada enggak? Oh, ada tembok. Kiri, sebelah kiri. Kita. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan membahas satu KD dalam pembelajaran. Nah, KD yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Kita membahas itu supaya kita tahu apa saja sih yang ada unsur-unsur yang ada dalam teks cerita fantasi, baik yang kita baca ataupun yang kita dengar ya. Nah, selama pembelajaran nanti ya, selama pembelajaran kita hari ini, kalian nanti akan penyampaian materi dulu ya, materi mendefinisi atau mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi ya nanti. Kemudian kalian akan ditayangkan sebuah video contoh, salah satu contoh teks cerita fantasinya. Nah, nanti setelah itu kalian akan evaluasi apa yang kalian pelajari di hari ini ya. Evaluasinya nanti berupa pilihan ganda sebanyak 15 soal yang kalian akses atau kerjakan di aplikasi kuis. Paham ya? Itu tahapan yang akan kita lakukan di pembelajaran kali ini. Kemudian sebelum kita ke materi yang tadi Ibu bilang ya, bahwa kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi ya. Nah, kita sekilas dulu mengingat pembelajaran sebelumnya ya, bahwa di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis teks ya. Ada berapa jenis teks itu? Coba yang tahu angkat tangan. Ya, siapa namanya dulu? Sina tuh ya. Ada berapa coba jenis teks itu yang kamu ketahui, yang kamu ingat di pelajaran sebelumnya? Ada 3. Ada 3. 1 Teks deskripsi, 2 narasi, 3 persuasi. 3 persuasi. Atau yang lainnya mau menambahkan ada berapa jenis lagi itu macam-macam teks di minggu sebelumnya? Atas Sinato barusan ada teks narasi, deskripsi, persuasi, ada juga teks argumentasi. Ya, itu di pembelajaran minggu yang lalu sudah kita bahas. Nah, yang sekarang akan kita bahas teks cerita fantasi ini termasuk ke dalam jenis teks cerita narasi ya. Oke. Sebelum kita ke materi ya, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang pernah ya enggak dengar kata cerita fantasi atau imajinasi itu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Oke, siapa dulu namanya? Devina. Apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan. Atau yang lainnya mau menambahkan? Kita akan mulai membahas materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Cerita fantasi itu adalah cerita hayalan atau cerita fiksi yang tidak benar-benar nyata ya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Ada berapa jenis?
ya dari teks yang lainnya. Yang pertama adalah ada keajaibannya, ada hal yang mustahilnya, ada yang misteriusnya, ada mistisnya. Itu dalam teks cerita fantasi. Itu ya satu. Yang kedua apa? Nah, ide ceritanya, ya, ide ceritanya apa? Terbuka. Yang ketiga apa? Menggunakan berbagai latar. Latar itu ada dua. Satu kotanya apa? Bisa terbang. Bisa terbang. Kalau kamu misalkan dari air itu bagaimana? Kotanya mau digunakan sebagai apa? Oh, nolong orang-orang. Ada lagi? Ultraman. Kenapa itu Ultraman? Biar apa? Biar bisa terbang. Oh, oke. Baik ya. Bisa pagi, bisa siang, sore atau malam. Kalau tempatnya di mana? Bisa di mana saja. Bisa di kelas kita ya. Kemudian bisa di gunung, bisa di sawah ataupun yang lain. Jadi ciri umum dari cerita fantasi yang ketiga itu adalah menggunakan berbagai latar, bisa latar waktu atau latar tempat. Yang keempat, ciri umumnya apa? Tokohnya unik. Oke, selanjutnya ciri umum dari teks cerita fantasi yang kelima itu adalah bersifat fiksi. Itu tadi tidak nyata atau khayalan. Sebetulnya tadi Iron Man, Spiderman, ya itu tidak ada di dunia nyata, hanya khayalan saja. Andai-andai, seandainya, ya. Jadi sifatnya fantasi itu fiksi. Yang terakhir, ciri umum dari teks cerita fantasi adalah bahasa, ya, bahasa yang digunakannya bahasa. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjutkan? Gak ada? Sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Sesuai kode kita tadi di pertama bahwa kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, baik yang dibaca ataupun yang didengar. Nanti kita bahas apa saja sih unsur-unsur teksnya ya dalam cerita fantasi. Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Unsur teks cerita fantasi itu ada berapa? Ada 7. Satu apa? Tema ya. Ada yang tahu nggak apa itu tema? Coba angkat tangan. Apa? Coba angkat tangan. Ya. Era. Yang lainnya apa itu tema? Ide pokok. Ya.
cerita fantasi. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan satu video ya, video contoh ini ya. Contoh teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Naga. Nanti tugasnya silahkan kalian perhatikan ya. Perhatikan videonya, disimak, dipahami. Nah, nanti kita akan identifikasi ya. Identifikasi unsur-unsur cerita fantasinya dari judul teks cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Naga. Sebetulnya bukan hanya ini saja ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Yang lainnya banyak. Ya, banyak di internet. Tinggal kita mencari di mana? Limbah ya, limbah Google. Tinggal cari ketik di situ dengan teks cerita fantasi ya. Contohnya apa itu? Yang nanti akan muncul. Kalian tinggal lihat dan perhatikan. Ya, nah ini hanya salah satu contoh saja yang akan kita bahas untuk pelajaran hari ini. Oke, saya itu tayangkan dulu contoh ini ya. Kalau misalkan ya ada yang kurang dipahami dari teks contoh video ini, silakan kalian tulis di buku catatan apa saja yang kalian tidak pahaminya. Jangan sekarang kalian tinggal dilihat, dipahami ya apa isi dari cerita fantasi. Silakan. Kekuatan Ekor Biru Naga oleh Ugi Arustomo. Seluruh pasukan Nataga sudah siap. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Mordor tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Segala yang tidak keluar dari kamu. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Mordor. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh tenang, menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu! Teriak Nataga sambil menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dan binatang-binatang hutan segera mendukung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi. Dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju. Seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan bertahan atas serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Bisik Dewi kabut ke telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi kabut. Nataga menghembuskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat ke kiri dan menepung serigala dengan api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala berdaya menghadapi kekuatan ekor sendiri. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun
kepada para serigala itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Goros, Lamina, Sita, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Selesai ya. Bagaimana ceritanya, menarik gak barusan? Menarik sekali. Pernah sebelumnya melihat cerita seperti itu atau mendengarnya? Pernah? Nah, belum ya. Kalau belum silakan kalian bisa melihat-lihatnya di Mbah Google tadi ya. Cari contoh teks cerita fantasi. Banyak ya, seekor semut dan sebagainya, atau yang cerita-cerita yang lainnya banyak ya. Ini salah satunya saja yang akan kita bahas dan evaluasi di pembelajaran hari ini. Oke, baik. Yang barusan kalian tonton, yang kalian dengar dan kalian lihat, judul teks cerita fantasinya apa? Kekuatan ekor biru naga. Tadi ya. Kita akan mengidentifikasi dulu nih yang barusan kalian tonton. Ya, judulnya kekuatan ekor biru naga. Tokohnya siapa aja di situ? Ada siapa saja? Ada harimau, serigala, semut dan binatang-binatang lainnya. Dari mulai binatang terkecil sampai yang terbesar ada di situ. Ya, tokohnya. Yang paling utama, tokoh utamanya siapa? Naga. Atau yang tokoh jahatnya siapa? Serigala. Dia wataknya atau sifatnya jahat, licik, sombong dan sebagainya. Ya. Tokoh yang kedua siapa lagi? Nataga, harimau ada ya. Kalau Nataga sifatnya bagaimana? Baik, penolong, ya, berani dan sebagainya. Gitu ya. Kira-kira itu latarnya di mana? Tempatnya? Di hutan, ya. Pagi atau siang? Malam. Sore, ya. Kemudian di situ tadi bahwa ciri umum dari teks cerita fantasi itu yang pertama adalah ada hal yang uniknya atau ada hal yang ajaibnya, yang misteriusnya. Kira-kira dari cerita yang kalian lihat barusan, hal ajaibnya apa? Kekuatan dari ekor biru naga yang bisa apa? Yang bisa mengeluarkan api. Itu ya, satu uniknya itu ya dari kekuatannya. Kemudian di situ ada tokoh lagi ya, sang Dewi Kabut ya, membisikkan kepada siapa? Kepada Nataga supaya berani untuk melawan musuhnya. Yaitu musuhnya tadi siapa? Serigala yang ingin menguasai daerah atau kekuasaan dari tanah Modo. Ya, oke, baik. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Barusan kalian sudah melihat salah satu contoh teks cerita fantasi yang diberi audiovisual supaya kalian mendengar atau membacanya lebih menarik. Nah, sekarang tahapan kita selanjutnya di pembelajaran hari ini adalah evaluasi, yaitu untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian paham di materi hari ini. Ya, sudah siap untuk evaluasi hari ini? Nanti soalnya ada 15. Silahkan keluarkan handphonenya. Gak usah dibawa, di atasin handphonenya ya biar kelihatan. Nah, yang tidak membawa handphone
Oke, silahkan untuk memasukkan kodenya ya, kode aplikasinya. Nanti masuk ya. 7. Sudah masuk semua ya? Oke, yang tidak membawa handphone silakan kerjakan manual ya di buku catatan masing-masing yang sudah ibu bagikan soalnya. Yang membawa handphone kita mulai ya. Ya, kita mulai soalnya, silakan untuk dijawab.5.
30 ya. Barusan siapa 5 besar? Yang ke 1. Tadi nilainya sudah ada langsung ya. Siapa tadi? Sinato ya, peringkat ke 1 dengan nilai sempurna, nilainya 100. Beri tepuk tangan untuk peringkat yang kedua. Siapa? Oke, nilainya berapa nih? Salahnya berapa urusan? 2 ya? Salah 5. Bapak silakan ya. Beri apresiasi. Oke, baik, semua sudah ada nilainya ya. Ada beberapa 2 orang yang di bawah KKM ya. Jadi yang di bawah KKM nanti tugasnya untuk mengikuti remedial. Tugasnya nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp ya, tugas untuk yang remedial. Kemudian yang tugas untuk nilai yang di atas KKM nanti kita akan mengadakan pengayaan ya. Sekali lagi, jangan berkecil hati untuk yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Belajar dan terus belajar lagi. Makanya ya, kalau mengerjakan soal itu harus dibaca dulu ya. Jangan sampai soalnya tidak dibaca. Karena kan kadang-kadang kita itu malas untuk membaca ya. Sekali lagi, selamat untuk kalian yang sudah menyelesaikan tugas evaluasi di hari ini ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Apakah kita mau menyimpulkan bareng-bareng atau ada yang berani mau menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba angkat tangan. Ada yang mau menyimpulkan nggak apa saja yang kita sudah bahas hari ini? Coba. Atau kita simpulkan bareng-bareng? Simpulkan bareng-bareng. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita khayal. Kemudian kita juga sudah mengetahui jenis-jenis teks cerita fantasi. Ada berapa jenis teksnya? Ada jenis ceritanya dulu ada 2. Ada cerita fantasi apa? Total dan cerita fantasi bisa. Kemudian unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsur teks cerita fantasi itu ada 6 ada 7? 1. Itu barusan ada hal yang ajaibnya. Kemudian tokohnya unik dan sebagainya ya. Jadi sudah dipahami pembelajaran kali ini. Oke, baik ya. Apakah kalian hari ini belajarnya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkannya di segi apanya? Segi ceritanya ya, suka membaca cerita? Oke, baik ya. Jadi pembelajaran ini sudah menyenangkan. Oke. Kemudian informasi untuk pembelajaran selanjutnya ya. Kan hari ini kita itu fokus 1KD mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas atau akan mencoba membuat atau menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, baik yang dibaca ataupun yang didengar ya. Jadi hari ini mau mengidentifikasi, besok kita akan mencoba menceritakan kembali apa yang sudah kita dengar ataupun lihat ya. Baik ya, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi saya sudah bilang jangan sampai di pembelajaran bahasa Indonesia itu kan jangan sampai tidak mau membaca ya. Kadang-kadang kan kalau melihat bacaan banyak suka malas kan? Jangan sampai seperti itu ya. Karena kan ada pepatah mengatakan membaca jendela ilmu ya. Jangan sampai. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan supaya perjalanan pulang kita selamat ya, tidak ada halangan. Ingat, setelah dari sini dari sekolah pulang langsung ya. Jangan sampai main dulu. Tong keluyuran kerannya pulang. Kemudian silakan untuk KM dipersilakan untuk memimpin doa untuk keselamatan kita dalam jalan. Silakan.